I stand before you not as an expert, but as a concerned citizen. One of the 400,000 people who marched in the streets of New York on Sunday, and the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. As an actor, I pretend for a living. I play fictitious characters, often solving fictitious problems. I believe that mankind has looked at climate change in that same way, as if it were a fiction, as if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. But I think we all know better than that now. Every week we're seeing new and undeniable climate events, evidence that accelerated climate change is here right now. Our oceans are acidifying, with methane plumes rising up from the ocean floor. We are seeing extreme weather events and the West Antarctic and Greenland ice sheets melting at unprecedented rates, decades ahead of scientific projection. None of this is rhetoric, and none of it is hysteria. It is fact. The scientific community knows it, industry knows it, governments know it, even the United States military knows it. The chief of the U.S. Navy's Pacific Command, Admiral Samuel Locklear, recently said that climate change is our single greatest security threat. My friends, this body, perhaps more than any other gathering in human history, now faces this difficult but achievable task. You can make history, or you will be vilified by it. To be clear, this is not about just telling people to change their light bulbs or to buy a hybrid car. This disaster has grown beyond the choices that individuals make. This is now about our industries and our governments around the world taking decisive, large-scale action. Now must be our moment for action. We need to put a price tag on carbon emissions and eliminate government subsidies for oil, coal, and gas companies. We need to end the free ride that industrial polluters have been given in the name of a free market economy. They do not deserve our tax dollars. They deserve our scrutiny, for the economy itself will die if our ecosystems collapse. The good news is that renewable energy is not only achievable, but good economic policy. This is not a partisan debate, it is a human one. Clean air and a livable climate are inalienable human rights. And solving this crisis is not a question of politics, it is a question of our own survival. This is the most urgent of times and the most urgent of messages. Honored delegates, leaders of the world, I pretend for a living, but you do not. The people made their voices heard on Sunday around the world, and the momentum will not stop. But now it is your turn. The time to answer humankind's greatest challenge is now. We beg of you to face it with courage and honesty. Thank you. Okay. Okay, and this is my I have done to make a note taking, and now I'll read it. Bismillah. In bahasa. Saya berdiri di depan Anda bukan sebagai seorang ahli, tapi sebagai warga negara yang peduli. Salah satu dari 400.000 orang yang baris di jalanan New York pada hari Minggu, dan miliaran orang lain di seluruh dunia yang ingin menyelesaikan krisis iklim kita. Sebagai seorang aktor, aku berpura-pura mencari nafkah. Saya memainkan karakter fiktif dan sering memecahkan permasalahan fiktif. Saya percaya umat manusia telah melihat perubahan iklim di jalan raya, dan seolah-olah itu fiksi, seolah-olah berpura-pura itu tidak nyata. Entah bagaimana membuatnya pergi, tapi saya
pikir kita tahu lebih baik dari itu. Setiap minggu kita melihat perubahan iklim yang terjadi di jalanan, bukti bahwa percepatan iklim ada di sini saat ini. Samudra mengalami pengasaman dengan bulu metana yang naik ke atas dari dasar laut. Kita melihat peristiwa cuaca ekstrim dan Antartika Barat dan Greenland mencair dengan laju yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian dekade menjelang proyeksi ilmiah, tidak ada retorika dan tidak ada yang histeria. Itu fakta. Komunitas ilmiah mengetahuinya, industri pemerintah tahu, dan bahkan militer Amerika Serikat mengetahui itu. Komandan Angkatan Laut Pasifik Laksamana Samuel Locklear baru-baru ini mengatakan perubahan iklim adalah ancaman terbesar bagi keamanan kita. Kemudian teman-teman saya mungkin lebih teman-teman mungkin dari pencemaran dalam pertemuan ini lebih dari pertemuan dalam sejarah manusia. Sekarang fakta tugas yang sulit tapi dapat dicapai. Anda dapat membuat sejarah atau difitnah karenanya. Untuk menjadi jelas, ini harus memberitahu, bukan sekadar untuk mengganti lampu atau membeli mobil hibrid. Bencana ini telah berkembang di luar dari pilihan yang dibuat individu. Ini sekarang tentang industri kita dan pemerintah di seluruh dunia mengambil tindakan dalam skala besar. Sekarang pasti saatnya kita bertindak. Kita perlu memberi label harga pada emisi karbon dan menghilangkan subsidi pemerintah untuk semua perusahaan minyak, batubara, dan gas. Kita mengetahui perjalanan bebas yang diberikan dari pencemaran industri atas nama ekonomi pasar bebas. Mereka tidak pantas menerima dolar pajak kita atau kami. Mereka layak untuk mendapat pengawasan kami. Sebab ekonomi itu sendiri akan mati jika ekosistem runtuh. Berita baiknya adalah bahan energi terbarukan tidak hanya dapat dicapai, tapi kebijakan ekonomi yang baik. Ini bukan debat partisan, ini debat manusia. Udara, air yang bersih, dan iklim yang layak huni adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut. Dan menyelesaikan krisis ini bukanlah masalah politik, itu adalah pertanyaan tentang kelangsungan kehidupan sendiri. Ini adalah saat yang paling mendesak dan pesan paling mendesak. Delegasi yang terhormat,
para pemimpin dunia, saya berpura-pura dalam mencari nafkah, namun Anda sekalian tidak. Orang-orang membuat suara mereka didengar pada hari Minggu di seluruh dunia dan momen itu tidak dapat diberhentikan. Dan sekarang giliran Anda, waktu untuk menjawab tantangan besar umat manusia. Sekarang, kami mohon Anda menghadapinya dengan berani dan kejujuran. Terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.